Kalau kalian udah ngeklik video ini, tentu ya secara top of mind kalian atau yang ada di pikiran kalian tuh tentu lagi pengen cari HP Oppo. Tapi lagi bingung nih mau cari HP Oppo yang seri mana yang sesuai sama budget ataupun kebutuhan kalian. Ya biar kalian tuh nggak salah pilih. Kebetulan banget karena Oppo baru aja ngerilis deretan HP terbaru mereka di bulan Agustus 2026. Menariknya nih, HP-HP-nya juga banyak ya untuk spesifikasinya, mulai dari baterainya yang jumbo bahkan tembus di angka 7000 mAh dan punya kamera yang tentu nggak kaleng-kaleng. Penasaran kan ada seri apa aja nih yang cocok untuk kalian? Nah, sebelum kita mulai untuk deretan HP Oppo yang terbaik untuk bulan Agustus 2026 nih, siapkan kopi dan juga cemilan kalian karena kita akan bahas satu persatu mulai dari yang paling ramah di kantong. Di urutan pertama ada Oppo A6c. Ya, HP ini tuh pas banget untuk kamu yang butuh baterai badak, tapi tentu ya secara budget pas-pasan. Gak apa-apa kok, santai-santai. Walaupun pas-pasan tapi secara spesifikasi ini udah mumpuni banget. Layarnya udah lumayan lega, punya bentang 6,75 inch dengan panel IPS LCD, resolusi HD+, dan udah refresh rate 120Hz. Jadi secara layar ini udah mulus. Tingkat kecerahannya pun juga udah lumayan lah ya, 900 nits, yang mana ya untuk penggunaan outdoor mungkin agak sedikit redup tapi masih tergolong aman. Lalu performanya, HP ini menggunakan chipset Unisoc T7250 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB ataupun 128GB. Untuk sisi fotografi, kameranya tergolong standar ya. Di bagian belakang ada lensa utama 13MP dan kamera depannya ada resolusi 5MP. Dan bintang utamanya jelas ada di bagian baterainya, karena HP ini punya kapasitas yang tergolong jumbo 7000 mAh dengan pengisian daya 15 Watt. Ya, dengan kapasitas baterai yang segede ini dan layar yang masih HD+, tentu ini adalah kombinasi HP yang bisa kalian pakai seharian lebih. Lanjut di urutan kedua ada Oppo A6x. Ya, kita naik dikit ya. Layarnya ini masih tergolong sama kok, 6,75 inch, resolusi masih HD+, refresh rate-nya pun juga udah 120 nits. Tapi untuk tingkat kecerahannya ini naik dikit, 1125 nits, jadi sedikit lebih aman daripada Oppo A6 tadi. Untuk performanya ini juga upgrade ya. Sekarang pakai Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 4-6GB dan untuk storage-nya tuh sampai 256GB. Kalaupun dirasa memorinya tuh masih kurang, tenang, ada slot micro SD, jadi kalian bisa nyimpen data lebih banyak. Untuk kameranya pakai sensor utama 13MP plus lensa monokrom untuk di bagian belakangnya. Lalu untuk kebutuhan selfie ada kamera depan 5MP. Sayangnya nih, baterainya sedikit lebih kecil daripada sang adik. Jadi 6500 mAh. Ya, selisih 500. Memang selisih sedikit tapi lumayan. Dan kemampuan chargingnya masih sama 15 Watt. Lanjut di urutan ketiga ada Oppo A6t 4G. Ya, HP ini layarnya masih sama ya kayak Oppo A6x tadi. Punya layar 6,75 inch, resolusi HD+, refresh rate 120Hz, serta tingkat kecerahannya pun masih sama. Ini kayak plug ketiplak. Secara performanya pun juga mirip-mirip, pakai Snapdragon 685. Dan untuk pilihan RAM-nya itu ada opsi sampai 6GB dan memori internalnya itu 128GB. Menariknya, untuk yang Oppo A6t ini tuh lebih cenderung ke sisi fotografinya, karena lensa belakangnya tuh punya resolusi 13MP plus 2MP dan kamera depannya ini lebih gede ya, yakni 8MP. Ya, secara fotografi sedikit lebih tinggi daripada A6x tadi. Untuk baterainya pun juga masih sama 6500 mAh dengan kemampuan 15 Watt Super VOOC.
lengkap dengan fitur pendukung AI Link Boost dan AI Game Boost untuk menunjang performa gaming. Lalu di urutan keempat ada Oppo A6. Kalau kalian lagi cari seri A yang pengisian dayanya itu lebih ngebut, tentu Oppo A6 ini adalah jawabannya. Secara layar ini masih sama ya gengs, tetap 6,75 inch, resolusi HD+, refresh rate 120Hz, dan brightnessnya itu sampai 1125 nits. Untuk performanya pun juga masih sama, pakai Snapdragon 685, RAM sampai 6GB dan storage sampai 256GB, serta ada slot micro SD-nya. Jadi ya bisa nambah-nambah nyimpen data lebih banyak. Bedanya di kameranya ini udah kelihatan lompat jauh banget. Lensa utamanya punya resolusi 50 megapiksel plus ada 2 megapiksel lensa tambahan. Untuk kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel. Dan baterainya ini kembali naik 7000 mAh yang udah didukung pengisian cepat 45 watt SuperVOOC. Jadi untuk lompatannya ini lebih kerasa. Lanjut di urutan kelima ada Oppo Reno 16F 5G. Nah sekarang kita masuk ke lini Reno dari Oppo, mulai dari yang termurah ya, Oppo Reno 16F 5G. Layarnya udah lebih mewah karena udah pakai panel AMOLED bentang 6,57 inch, resolusi udah naik nih Full HD+, refresh rate-nya 120Hz yang support 10 bit dengan peak brightness sampai 1400 nits. Ya kalau ini sih di bawah sinar matahari terik masih kelihatan jelas. Dapur pacunya juga udah upgrade dong, ditopang dengan MediaTek Dimensity 7300 Energy yang dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB dengan tipe UFS 3.1. Jadi kapasitasnya gede, speed write dan juga read-nya itu juga cepat. Jadi baca datanya lebih cepat. Untuk bikin konten ini kameranya udah komplit banget gengs. Kalian itu nggak perlu mengeluh lah. Ada lensa utama 50 megapiksel dengan OIS, ada lensa ultrawide 8 megapiksel dan ada lensa telefoto 50 megapiksel yang punya kemampuan optical zoom sampai 3,5 kali. Sementara untuk kamera depannya sendiri punya resolusi 50 megapiksel. Dan untuk kalian yang pengen bikin konten pakai HP ini udah aman banget karena udah support perekaman video sampai resolusi 4K. Baterainya pun juga punya kapasitas yang aman banget untuk penggunaan seharian penuh 7000 mAh dengan kemampuan charging yang super ngebut 80 watt SuperVOOC. Next di urutan ke-6 ada Oppo Reno 16 5G. Ya, ini tuh untuk kalian yang suka HP ringkes tapi tetap powerful. Layarnya tentu ya udah AMOLED 6,32 inch, resolusi 1,5K yang tentu ini tuh lebih tajam. Refresh rate 120Hz dan support 10 bit. Serta untuk brightnessnya ini lebih naik lagi sampai 1800 nits. Jadi secara layar udah nggak perlu kalian ragukan lagi. Detailnya dapat, hitamnya pekat, warnanya udah wow gitu lah. Lalu untuk performanya juga udah mumpuni banget. Mau kalian libas game-game sekarang pun juga masih aman nih. Snapdragon 7 Gen 4 dengan dukungan RAM sampai 12GB serta memori internalnya 256GB dengan tipe UFS 3.1. Walaupun ya ini nggak ada micro SD-nya. Jadi kalian harus puas-puas dengan memori yang udah disediakan. Kameranya serba 50 megapiksel, ada lensa utama dengan OIS, ultrawide-nya pun juga 50 megapiksel, telefotonya pun juga 50 megapiksel dengan optical zoom sampai 3,5 kali, serta kamera selfie-nya juga 50 megapiksel dan semuanya ini support perekaman video sampai resolusi 4K. Baterainya sedikit lebih kecil daripada sang adik nih, 6700 mAh. Ya nggak begitu keras lah ya, selisih 300 mAh doang. Dan dukungan chargingnya juga super kenceng, 80 watt SuperVOOC flash charge.
Terakhir di urutan ke-7 dan ini adalah varian tertinggi dan paling gahar, yakni Oppo Reno 16 Pro 5G. Layarnya masih sama ya kayak yang non Pro-nya, 6,32 inch pakai AMOLED resolusi 1,5K dengan refresh rate yang lebih tinggi nih, yaitu 144 Hz, dan tingkat kecerahannya pun ini masih sama ya, 1800 nits. Untuk prosesor ini tentu lebih kenceng karena seri Pro, pakai MediaTek Dimensity 8350 Super dengan dukungan RAM 12GB dan internal sampai 512GB. Upgrade yang paling sangar ya tentu ada di bagian kamera utamanya karena punya resolusi yang super monster, 200 mAh, 200 megapiksel dengan OIS yang didampingi pula dengan ultra wide 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel dengan optical zoom 3,5 kali, dan untuk kebutuhan selfie pun ada kamera depan 50 megapiksel. Daya tahan baterainya pun disokong dengan kapasitas 6700 mAh dengan pengisian daya 80 Watt Super VOOC. Nah itu tadi dia guys, ada 7 HP Oppo terbaru untuk bulan Agustus 2026 ini yang kita rekomendasikan ke kalian ya, mulai dari yang terjangkau sampai yang paling canggih. Menurut kalian mana nih yang paling worth it untuk kalian beli, yang sesuai dengan budget ataupun kebutuhan kalian? Apapun pilihan kalian ya sesuaikan budget dan jangan maksa gitu ya, karena cuman smartphone doang, ini bukan kebutuhan primer banget gitu loh. Di ekonomi kalian harus pinter-pinter mengatur keuangan gitu. Coba tulis pilihan kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa di akhir video jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe channel ini biar kalian tuh gak ketinggalan info-info menarik mengenai gadget dan juga teknologi lainnya dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you semuanya udah nonton.